Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu saya menyaksikan sebuah pertemuan yang sangat bagus antara dua orang sahabat, dengan pertemuan yang intens meskipun harus melalui media sosial yang selama ini digunakan oleh mereka. Tanpa harus menyebut siapa mereka, saya belajar dari pertemuan yang hangat itu. Masing-masing bisa sama-sama belajar, masing-masing bisa sama-sama memberi, masing-masing bisa merasakan nilai manfaat orang lain bagi dirinya dan bisa memberi manfaat bagi yang lain. Karena ada 3 hal penting yang mereka miliki ketika mereka bertemu. Yang pertama, mereka bertemu dengan sikap rendah hati. Tidak ada kesombongan di situ. Yang kedua, mereka bertemu dengan saling menghargai. Ada penghargaan yang tulus. Dan yang terakhir, saling menghormati. Sehingga tidak ada kata-kata yang terkesan melukai hati, tidak ada kata-kata yang terkesan meremehkan, dan semua kata yang terucap itu terkesan menjadi sebuah kata yang betul-betul diucapkan untuk menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, pertemuan itulah yang juga kami dapatkan ketika saya bertemu dengan para jamaah semua. Saya bisa belajar bersama para jamaah, kita sama-sama bisa saling menghargai, kita sama-sama bisa saling menghormati, sehingga pertemuan-pertemuan semacam ini akan menjadi pertemuan yang memberi manfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya ingin bercerita tentang sesuatu yang sangat sederhana. Ada seseorang yang menurut saya itu sangat luar biasa di dalam melakukan tindakan bersama-sama dengan orang lain. Tetapi saya rasa kata kuncinya apa adalah pada dirinya. Jadi yang lain itu terpimpin oleh dirinya. Sehingga ketika mereka melakukan kegiatan bersama, mereka mendapatkan keberhasilan yang luar biasa itu memang lebih banyak dipengaruhi oleh orang itu. Tidak saya sebut namanya, tetapi orang itulah yang sangat berpengaruh, sehingga perjalanan dari kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang itu menjadi sebuah perjalanan yang mengasihkan, menyenangkan, membahagiakan, dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang hasilnya tidak hanya dirasakan oleh mereka, tetapi dirasakan juga oleh orang lain yang berinteraksi dengan mereka. Apa aktivitas itu? Apa tindakan mereka itu? Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah ketika mereka mencoba untuk mengisi kegiatan Ramadan. Dengan diam-diam mereka menggalang sebuah kekuatan bersama untuk tetap menyelenggarakan kegiatan Ramadan. Ada kuliah subuh, ada tarawih, sholat tarawih di masjid, ada takjilan, itu kegiatan pengajian menjelang berbuka puasa dan buka puasa, meskipun tidak secara formal, tidak dipublikasikan, minus publisitas. Sampai kegiatan pengelolaan zakat fitrah pun luar biasa.
Di sela-sela Ramadan mereka mengadakan kegiatan bakti sosial dengan pembagian sembako yang sangat masif dan berhasil luar biasa. Respon masyarakatnya luar biasa bagus. Bahkan masyarakat mengacungi jempol karena selama Ramadan berhasil melakukan kegiatan pembagian sembako sebanyak 4 kali dan jumlahnya sangat besar untuk ukuran kampung di mana mereka melakukan sesuatu itu. Dan mereka tidak pernah melakukan publikasi apapun, apalagi menepuk dada. Nah, satu hal yang saya kagumi, semua di antara mereka yang berkegiatan itu tidak saling menepuk dada, bahkan betul-betul mensyukuri nikmat Allah dan saling memuji di antara mereka, saling menghargai, saling menghormati, dan bahkan kemudian di dalam acara pembubaran panitia Ramadan yang saya hadiri, karena saya diundang, laporannya itu sangat rinci, secara administratif bisa dibaca, dan ada surplus dana sebanyak 11 juta lebih. Dan dana yang dikelola itu tentu saja itu sangat banyak. Yang dilaporkan saja itu hampir 100 juta. Yang tidak dilaporkan karena semua mengalir, karena langsung dari orang ke orang, tidak teradministrasikan, itu lebih dari itu. Dan mereka tidak ada yang menepuk dada, tidak ada yang membanggakan diri. Nah, itulah yang saya sampaikan pada jamaah. Tidak ada ujub di antara mereka. Mereka tidak pernah mengatakan keberhasilan ini karena saya. Bahkan mereka juga tidak mengatakan keberhasilan itu karena mereka. Tetapi mereka di dalam laporannya mengatakan semua itu karena pertolongan Allah. Ya Allah, dengan pertolongan Allah mereka berhasil melakukan kegiatan yang senyap. Dan bahkan ketika melakukan kegiatan sholat Idul Fitri, penyelenggaraannya luar biasa. Yang datang banyak, tertib, protokolnya ditaati betul oleh jamaah, dan didukung oleh aparat. Dan itu yang luar biasa. Dan inilah yang kemudian saya katakan, inilah kerja yang tulus, ikhlas dari orang yang insya Allah akan meridhoinya, dan pada saatnya orang pun akan angkat jempol, menghargai dan menghormati mereka, karena dengan ketulusan yang ada pada setiap orang itu akan berbuah pada ketulusan orang yang meresponnya. Dan selalu saya katakan, siapapun yang menanam, dialah yang akan mengetam. May yazra' yahsud. Inilah yang terjadi. Yang dirahmati Allah, persoalan membanggakan diri atau yang disebut dalam istilah bahasa Arab dengan kata ujub, hingga saat ini tetap menjadi perhatian para ulama untuk memperbincangkannya, utamanya dalam perspektif akhlak, dan utamanya kalau saya belajar tasawuf itu, di dalam dunia tasawuf ada wacana seperti itu. Dan ini saya dapatkan antara lain dalam kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi ketika kita bicara akidah, ujung-ujungnya nanti pada saatnya kita juga akan bicara akhlak. Karena apa? Implementasi dari sebuah keyakinan itu akan tumbuh menjadi perilaku. Dan kajian tentang perilaku itu ada di dalam kajian akhlak. Nah, pada acara tadabbur Al-Quran pagi hari ini saya akan mengutip sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Taubah ayat 25. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum walam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai orang-orang yang beriman, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah terhadap peristiwa perang Hunain,
yaitu di waktu kalian ujub membanggakan diri karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan tunggang langgang atau bercerai-berai. Nah, ayat ini memang ayat yang terkait dengan peristiwa Perang Hunain, yang kita bisa banyak bercerita tentang Perang Hunain karena di dalam sejarah Islam itu terungkap betul, dan bahkan analisis para sejarawan tentang Perang Hunain itu luar biasa. Suatu saat kita bisa berbagi cerita tentang Perang Hunain. Tapi dalam kajian tentang akhlak itu ada satu kajian penting tentang arti penting ujub untuk kita jadikan sebagai alat muhasabah. Ujub atau berbangga diri adalah penyakit yang sangat berbahaya yang dapat merusak hidup seseorang. Ini penyakit hati yang tidak mudah untuk disembuhkan. Ujub adalah sifat yang dapat mengalihkan seseorang, bahkan kelompok orang, komunitas apapun, dari sikap syukur kepada Allah. Karena ada sifat yang melekat pada orang yang cenderung membuat orang itu mengatakan, inilah saya. Dan kata itulah yang kemudian membuat orang itu sering lupa kepada Allah. Sehingga dia itu lupa bersyukur kepada Allah karena dia melihat keberhasilan yang dia dapatkan itu karena dirinya. Dia lupa untuk memuji Allah dan selalu ingat untuk memuji dirinya sendiri. Dia lupa untuk bersikap rendah hati dan bahkan lupa untuk bersikap tadarru, bersikap rendah diri kepada Allah, dan cenderung untuk bersikap takabur dengan apa yang telah dilakukan oleh dirinya karena dia melihat keberhasilan yang dia miliki, yang dia peroleh, dia dapatkan itu semata-mata karena dirinya. Inilah saya, itu yang sering saya katakan. Dan itu yang pernah saya sampaikan dalam sebuah pengajian tentang bagaimana iblis itu memberi contoh yang konkret sikap ujub itu, dan pada saatnya kesombongannya menjadi-jadi, dan ketika oleh Allah diminta untuk sedikit merunduk dalam rangka untuk menunjukkan sikap ta'zimnya terhadap Adam dengan bersujud, ya enggan. Karena apa? Dia melihat Adam lebih jelek, lebih rendah nilainya dibandingkan dirinya. Baik, kita teruskan. Orang yang bersikap ujub itu sulit untuk menghargai dan menghormati orang lain, bahkan cenderung meremehkan, merendahkan, dan menghina orang lain. Orang yang terkena penyakit ujub atau berbangga diri akan selalu menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain karena sudah berbuat lebih dari apa yang diperbuat orang lain. Dan selalu menisbatkan keberhasilan beramalnya itu kepada dirinya sendiri. Dia selalu mengatakan, saya berhasil karena diri saya. Sehingga dia lupa kepada zat yang telah memberikan kenikmatan berupa keberhasilan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pendeknya dia lupa bersyukur kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Padahal kita harus ingat, para jamaah, sesungguhnya setan yang dulu diwakili iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan anak cucu Adam dari amal soleh dan selalu ingin menjerumuskan para manusia dengan beragam kemaksiatan yang menggiurkan, yang mempesona. Iblis dan anak cucunya itu tidak akan pernah rela kalau ada manusia berbuat baik, dan selalu puas ketika manusia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Untuk apa? Untuk menjadi teman mereka ketika mereka diazab di neraka jahanam yang oleh Allah memang sudah diancamkan kepada iblis dan anak cucunya yang tidak mau taat kepada Allah. Jadi kalau kita bicara setan, itu tidak hanya bicara jin, tapi juga bicara manusia yang mengikuti langkah-langkah setan itu, dan pada saatnya iblis akan menjadi
menjadi idola dari orang-orang yang melangkah dengan langkah-langkah setan. Dan pada saatnya orang-orang seperti itulah adalah orang-orang yang terjerumus ke dalam tindakan kemaksiatan yang justru dengan kemaksiatan yang mereka lakukan itu mereka puas dan berbangga diri karena menikmati kemaksiatan demi kemaksiatan karena dirinya sudah dipandu, diarahkan oleh hawa nafsunya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jika iblis itu tidak berhasil melakukan kegiatan untuk menggoda sebagian anak cucu Adam dan melihat mereka bersemangat untuk beribadah dan jauh dari kemaksiatan, maka iblis tidak akan pernah putus asa. Iblis dan anak cucunya itu akan terus berusaha agar orang-orang yang beramal soleh tersebut tergelincir untuk sedikit banyak mau melakukan tindakan maksiat, untuk tetap bisa menjadi temannya, sehingga mereka selalu akan menjadi orang kelompok hamba Allah yang tidak akan pernah berhenti membujuk manusia agar manusia itu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, salah satu keberhasilan iblis dan anak cucunya itu adalah ketika manusia itu betul-betul telah terjangkiti sifat ujub, berbangga diri. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita bicara sedikit tentang iblis. Iblis, kata para ulama, itu memiliki dua senjata yang sangat ampuh untuk menjerat orang-orang yang rajin beribadah. Yaitu senjata apa? Senjata riya dan senjata ujub. Riya itu sikap pamer, ujub itu berbangga diri. Iblis selalu menyerang orang-orang yang senang beribadah dengan dua senjata ini. Dan ia tidak pernah peduli apakah ia berhasil menjerat pada saat itu pada mereka atau belum. Yang penting dua senjata ini akan selalu dipakai oleh iblis untuk menjerat manusia agar manusia itu tidak ikhlas dalam beribadah, dan pada saatnya orang itu cenderung tidak akan mau bersyukur kepada Allah dan lupa kepada Allah karena dia hanya ingat bahwa yang hebat itu hanya dirinya. Maka dikatakan oleh para ulama, sungguh binasa orang yang terjerat dengan dua senjata yang dipakai oleh iblis ini. Orang yang terjerat dengan dua senjata itu, riya dan ujub, akan selalu beramal dalam keadaan tidak ikhlas, sehingga amalannya akan tidak diterima oleh Allah, dan pada waktu yang sama ia pun dengan jebakan ujubnya takjub dengan amal solehnya yang dipekerjakannya, yang pada hakikatnya itu tidak akan menjadi amal soleh yang diterima Allah. Dia selalu akan mengatakan, saya beramal seperti ini karena kekuatan saya. Ya bangga dengan sesuatu yang semu dan bersifat fata morgana. Para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama ada yang mengatakan ini, hanya ada dua orang yang selamat dari senjata iblis yang berupa riya, tetapi sulit untuk tidak terkena tembakan senjata ujub. Jadi ada orang yang memang bisa selamat dari riya, tidak pamer. Tapi untuk selamat dari tembakan iblis dengan senjata ujub itu luar biasa beratnya. Sehingga dengan sikap ujubnya itu gugur nilai amal solehnya itu. Dan dua senjata iblis yang sangat berbahaya, senjata yang hanya ditodongkan kepada orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang rajin beramal soleh, rajin berpuasa, rajin bersedekah, rajin sholat, rajin mengaji, dan rajin-rajin yang lain yang semua serba baik, itu terus akan dilakukan oleh iblis. Dua senjata itulah yang kemudian akan melahirkan keburukan pada diri manusia. Karena kalau kita itu mau secara jujur dan jeli melihat para pelaku tindak kejahatan dan tindakan kemaksiatan itu, mereka tidak pernah khawatir dengan adanya dua senjata yang dipakai. Hanya orang-orang saleh yang ingat kepada Allah yang selalu khawatir akan terjangkiti penyakit riya dan ujub ini, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah, seorang ulama yang sangat jeli melihat persoalan akhlak, yang mengatakan, wala a'lamu fil musallina syai'an syarran minal ujub. Aku tidak mengetahui pada orang-orang yang salat
perkara yang lebih buruk daripada ujub. Ini peringatan. Ini bisa kita lihat nanti di dalam kitab hadisnya Imam Al-Baihaqi, kitab Syu'abul Iman, juz 10 halaman 514. Hadisnya hadis nomor 7910. Jadi Ibnu Mubarak mengingatkan, jangan-jangan ketika kita sholat kita itu tidak diterima oleh Allah karena ujub. Ketika kita jadi imam, kita berbangga. Kalau bukan saya, siapa lagi yang akan bisa jadi imam? Ketika menjadi khotib, berbangga. Siapa lagi yang bisa menjadi khotib? Kalau bukan saya. Ketika berceramah di dalam sebuah pengajian, dia mengatakan, kalau bukan saya, siapa lagi yang akan bisa memanggil orang sebanyak ini? Bahkan ketika dia menghasilkan karya yang luar biasa, dia mengatakan, kalau bukan karena saya, mana mungkin karya ini akan bisa kita lihat seperti ini. Ini sikap ujub yang luar biasa yang ditunjukkan oleh manusia ketika dia melakukan perbuatan bersama banyak orang yang dia hanya bisa mengakui dirinya, dan sulit untuk mengakui bahwa keberhasilan itu terjadi karena dukungan orang lain. Apalagi ketika dia ingat kepada Allah. Seharusnya dia katakan keberhasilan itu karena Allah. Nah, orang yang punya sifat ujub sulit akan mengakui bahwa Allah ada pada diri mereka, hadir ketika mereka berbuat sesuatu, sehingga keberhasilan itu hanya akan bisa mereka raih karena Allah. Ini kesadaran spiritual yang seringkali tidak tumbuh pada diri orang yang terkena penyakit ujub. Sehingga apapun keberhasilan yang dia hasilkan, selalu akan melahirkan tepuk dada. Inilah saya. Sayalah yang melakukan ini semua. Kalau bukan karena saya, tidak mungkin ini akan terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Ini para jamaah yang berbahagia. Mari kita ingat, jangan sampai ujub itu ada pada diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa bahaya ujub itu? Sebagaimana riya yang disebut oleh Rasulullah dengan sebutan syirik kecil, syirik asghar. Syirik asghar yang lain itu kalau kita coba untuk kita telaah, ya ada pada ujub itu. Karena apa? Pada saat orang bersikap ujub, dia itu sudah menafikan Allah. Ketika dia berhasil, dia lupa bahwa keberhasilan itu karena Allah. Kalau riya itu merupakan syirik kecil dari sisi orang yang beramal saleh, ketika dia itu menyertakan yang lain bersama Allah dalam mencari pujian atau sanjungan, ujub itu merupakan syirik dari sisi orang yang beramal soleh yang menyertakan dirinya sendiri bersama Allah dalam keberhasilannya ketika beramal soleh. Jadi kalau orang itu bersikap riya, itu dia itu menyandingkan sesuatu selain Allah, selain dirinya, sehingga dia itu ingin mencari pujian orang lain. Kalau ujub itu menyertakan dirinya, dia tidak melihat orang lain, tetapi karena saya melakukan ini, dan keberhasilan itu bukan karena Allah, tapi karena saya. Nah, pada saat orang bersikap ujub itu sesungguhnya dia melakukan syirik kecil karena apa? Membandingkan Allah dengan dirinya, sehingga dia bertuhan pada dirinya. Dia mempertuhankan dirinya. Itu yang harus kita sadari. Seakan-akan bukan hanya Allah semata-mata yang menjadikan dirinya berhasil di dalam beramal soleh, akan tetapi ia juga ikut andil dan bahkan menjadi faktor utama yang menghasilkan keberhasilannya di dalam beramal soleh. Ini yang bisa Anda lacak nanti di dalam kajian yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa juz 10 halaman 277. Para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah para ulama mengatakan karenanya ujub itu merupakan penyakit hati yang akan selalu sangat berbahaya. Dan Rasulullah pun telah mengingatkan akan bahaya ujub itu ketika ada pada diri seseorang dengan sabdanya, Salatun muhlikatin. Salatun muhlikatin dalam bahasa hadis.
syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsi. Ada 3 hal yang menghancurkan orang. Ada 3 hal yang menghancurkan orang. Yang pertama yang disebut dengan sikap pelit yang ditaati. Yang kedua hawa nafsu yang diikuti. Dan ujub seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, ini akan membuat orang gagal di dalam hidupnya, hancur. Para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dinyatakan oleh Rasulullah itu tidak main-main. Artinya Allah dan Rasulnya itu sangat peduli, dan pada saatnya kita harus bisa melakukan tindakan yang tepat untuk tidak terjebak pada sikap ujub itu. Kalau kita itu sudah punya sikap pelit yang terus kita taati, hawa nafsu kita ikuti, dan ujub kita itu terus kita pelihara, disitulah kehancuran itu akan terjadi. Dan Rasulullah juga mengingatkan kembali, laulam takunu tudnibuna khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dalikal ujbal ujb. Ini lebih keras lagi. Jika kalian tidak berdosa, maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar daripadanya, yaitu ujub. Diulang lagi, ujub. Dari sinilah kemudian Al-Munawi mengatakan, karena ziyadatan fit tanfiri wa mubalaghatan fit tahdiri wa dzalika li anna al-'asi ya'taifu bi nafsihi wa yurja lahu at-taubatu wal mu'jabu maghrurun bi 'amalihi fa taubatuhu ba'idah. Rasulullah SAW mengulangi kata-kata ujub sebagai tambahan atau penekanan untuk menjauhkan umatnya dari berlebih-lebihan dalam mengingatkan umatnya. Betul-betul serius mengingatkan umatnya. Hal itu dikarenakan pelaku maksiat itu mengakui kekurangannya, maka masih diharapkan ia akan bertaubat. Adapun orang yang ujub, maka ia akan terperdaya dengan amalannya, maka dia akan jauh atau sulit untuk bertaubat. Jadi selama ujub itu masih ada, sulit bagi orang untuk diingatkan dan sulit untuk bertaubat. Dan ujub ini akan membuat orang itu binasa karena apa? Pada saatnya dia akan sulit mengakui peran orang lain. Dan pada saatnya dia akan sulit untuk bersyukur karena apa? Dia akan selalu melihat apa yang dihasilkan itu karena dirinya. Dan itulah yang mestinya harus menjadi bagian dari kesadaran kita supaya kita itu tetap berada dalam jalur yang benar ketika bersikap. Jadi para jamaah yang berbahagia, sekali lagi, ujub ini adalah sesuatu yang harus kita jauhi. Karena pada saatnya orang akan bisa beristighfar, melakukan tindakan untuk mohon ampun kepada Allah dari semua dosanya, itu karena ujub hilang. Dan orang akan tersadar bahwa dia itu lemah karena ujubnya itu hilang. Tapi begitu ujub itu ada dalam dirinya, sulit untuk diajak beristighfar, untuk diajak koreksi diri, diajak untuk mengambil kelemahan diri. Dan orang yang bersikap ujub itu akan tertutup dari kemungkinan untuk beribadah dengan benar, sulit untuk melakukan tindakan yang lebih tepat, karena pada saatnya penyakit hati itu akan selalu membuat dia berkuar-kuar mengatakan, sayalah yang menghasilkan ini, sayalah yang membuka ladang ini, sayalah yang membuka ladang dakwah di sana, sayalah yang bisa mengubah masyarakat itu, sayalah, dan sayalah itu kemudian mengakibatkan orang itu akan sulit untuk membaca kelemahan dirinya dan membaca kelebihan orang lain. Membaca sejarah hidup Rasulullah luar biasa. Rasulullah terhindar dari sikap ujub, dan membaca sejarah orang-orang yang sebaliknya bersikap ujub, kita akan bisa belajar bagaimana Abu Lahab, bagaimana Abu Jahal, dan bagaimana orang-orang lain seperti Korun, bagaimana Haman, bagaimana Fir'aun, dan bagaimana orang-orang yang dalam sejarah hidupnya itu mereka gagal karena sikap ujubnya. Para diktator, orang-orang yang bersikap tiran, orang-orang yang otoriter, itu mereka akhirnya gagal. Kita bisa berkaca pada Hitler, bisa berkaca pada Mussolini,
Franco, dan yang lain-lain. Yang pada saatnya dia gagal mendapatkan kesuksesan karena apa? Dia terlalu percaya diri. Sehingga sikap ujub itu menjadi bagian dari dirinya, dan pada saatnya dia gagal untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik dan dicatat di dalam sejarah sebagai orang yang tercela karena dia telah mencoreng peradaban manusia yang seharusnya manusia itu akan menjadi manusia yang unggul, menjadi yang terpuruk karena sikap ujub yang ada pada dirinya. Jadi marilah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, jamaah yang berbahagia, mari kita coba untuk menghindari sikap ujub ini. Marilah kita coba untuk menghiasi diri dengan sikap-sikap sebaliknya, yaitu sikap rendah hati untuk selalu melihat orang lain itu penting di hadapan diri kita. Kita bisa menghargai dan menghormati orang lain, dan insya Allah dengan sikap itu pun orang lain akan bisa menghargai dan menghormati diri kita, sehingga ketika kita bisa saling menghargai, insya Allah kita akan bisa berjuang bersama-sama melahirkan keberhasilan-keberhasilan yang jauh lebih dahsyat daripada keberhasilan yang pernah kita hasilkan ketika kita bersama-sama orang lain berjuang untuk meraih kesuksesan. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.